Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Abdul Samad, CGP Angkatan 11 Kota Mataram tahun 2024. Pada kali ini akan mewawancara dari Kepala Sekolah SD 30 Cakra Negara mengenai pengambilan keputusan nilai-nilai dilema etika dan pendidikan moral. Mungkin saya akan bertanya tentang bagaimana selama ini. Namun dulu Bapak boleh perkenalkan diri. Oh ya, terima kasih Pak Guru. Saya baru Ekan Satria. Kebetulan dari tahun 2023 kemarin diberikan amanah membersamai teman-teman di SD 30 Cakra. Pengalaman pertama nih Pak Guru. Saya ingin menanyakan ini Bapak Kepala Sekolah, selama ini bagaimana Bapak Kepala dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Semenjak pertama saya diamanahkan di sekolah ini, ya, karena sebelumnya kan saya selaku basicnya dulu SMP, ya, dulu SMP yang terus diberikan amanah untuk menjadi kepala di SD, ya, jadi semua pengalaman serba baru, ya, itu biasa, kemudian menjadi, ya, tanggung jawab lebih besar, ya, maka tentu banyak hal, banyak pengalaman sampai saat ini, ya. Jadi ya apalagi dengan terkait dengan permasalahan, ya. Jadi kalau saya menemukan masalah, tentu saya catat dulu, ya, kita catat dulu masalahnya apa, kemudian penyebabnya apa, ya, identifikasi lah, ya, kita identifikasi sehingga nanti kemudian setelah kita catat, tanya masalahnya apa, penyebabnya apa, dengan pihak siapa dia terkait, gitu kan, itu kita telusuri, ya, kita telusuri, ya, kemudian kita tentukan waktu kapan gitu kita kemudian mungkin bisa mediasi atau bertemu, ya, ya, kita kemudian dari hasil identifikasi itu, ya, kita mungkin akan bisa membedakan apakah itu termasuk dilema etika atau kebujukan moral. Ya. Untuk pertanyaan kedua, Bapak Kepala, selama ini bagaimana Bapak Kepala menjalankan keputusan di sekolah Bapak yang tinggi sekarang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini bagaimana Bapak Kepala menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ambigu, ya, memahami, karena itu sama-sama benar, ya, sama-sama baik, ya, sebenarnya tidak ada masalah kalau itu kan. Nah, cuman mungkin yang dimaksud apabila ada dua masalah yang memang sama-sama benar sebenarnya, tapi ada pertentangan di situ, mungkin itu yang dimaksudkan. Jadi tentu setelah kita coba
telusuri, misalkan masalah yang satu apa problemnya, ternyata ini ada sisi baiknya, kemudian yang berikutnya juga ada sisi baiknya. Nah tentu setelah kita coba identifikasi, telusuri, itu bisa lebih baiknya memang bersama dengan teman-teman. Ya diskusi. Ya kita diskusikan. Misalkan kalau kami di sini kita istilahkan hardis. Ya jadi hari diskusi kita. Hari diskusi kita ini tidak mesti sekali seminggu, sekali sebulan sih. Nah, jadi saya pesankan di teman-teman kalau ada masalah catat, ya. Kemudian kalau memang tidak bisa diselesaikan langsung, maka kita komunikasi, diskusi. Misalkan kalau memang bisa selesai hari ini, kita selesaikan, kenapa tidak? Nah, itu adalah diskusi saat sempatnya kan gitu. Tapi kalau kemudian masih ada waktu, maka jadwal tetap kami di sini hardisnya setiap Sabtu. Ya, jadi anak-anak kebetulan pulang jam 11. Ya, jadi evaluasi mingguan lah kalau kata gaya lama dia. Jadi hardis kita berikan nama hardis sadar. Nah, jadi hari diskusi kita Sabtu untuk aktivitas evaluasi refleksi. Nah, di situ kita diskusi dengan teman-teman. Untuk mendukung apa yang Bapak tadi katakan, langkah-langkah masuk prosedur seperti apa yang Bapak katakan? Oke, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan ada masalah atau teman-teman menyampaikan masalah, maka selalu saya ingatkan, catat masalah itu, kemudian identifikasi apa penyebabnya, apa saja yang terlibat atau apa faktornya, kan begitu kan? Entah bisa jadi dari faktor diri anak sendiri, misal kalau kasus anak kan bisa kemudian sudah nggak dikomunikasikan dengan orang tua wali, kan begitu kan? Jadi tentunya itu yang kita lakukan dulu. Kita tidak langsung menjas atau langsung menganggap anak itu langsung salah gitu kan? Jadi kita cari dulu sumber informasi sebanyak-banyaknya ya, supaya kita tidak salah memberikan keputusan. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang Bapak anggap yang efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus etika di rumah ini? Untuk menyelesaikan kasus tentu tahapannya kan seperti yang sampaikan di awal. Jadi kita identifikasi selengkap-lengkapnya dulu, baik dari faktor anaknya, kemudian kaitan dengan keluarga, orang tuanya, teman dekatnya, dan seterusnya. Kemudian tentu saya tidak langsung menilai anak itu salah. Nah tentu kemudian kita komunikasi lagi dengan wali kelasnya atau guru mapelnya, kenapa bisa terjadi seperti ini dan seterusnya. Nah kemudian kita rembukan bagaimana yang terbaik untuk kita. Pertanyaan selanjutnya itu, tantangan seperti apa Pak yang tantangan ketika mendalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema ini? Ya, tantangan yang memang variatif kan, ya tergantung kasusnya kan. Jadi kalau misalkan di kasus anak, misal di murid ya, kalau di murid dari karakter anak itu sendiri dulu ya, kadang ada yang sulit diatur kan begitu kan. Kemudian kita komunikasi dengan keluarga juga susah ketemu, apalagi anak-anak kami di sini kan banyak yang ditinggal TKI ya, tinggal sama papunya dan seterusnya. Jadi terkadang itu jadi kendala, tetapi kita tetap
usaha kita sudah jalankan, tidak langsung serta-merta memvonis anak. Nah, begitu juga dengan dilema yang terjadi dengan teman-teman di guru. Ini juga tidak kalah ya problemnya gitu. Jadi ada antar guru yang persoalan utama saya lihat memang di teman-teman guru itu adalah karakter. Ya termasuk saya ya, dasarnya misalkan saya agak emosian juga gitu kan, tapi sekarang karena jadi apa ya, diamanahkan membersamai teman-teman, saya harus betul-betul ilmu sabar itu luar biasa ya. Jadi ya itu, jadi kalau di penggerak tuh PSI itu ya, sasar emosionalnya betul-betul ya teruji di situ. Jadi kalau teman kemudian salah omong atau apa, kemudian bermasalah itu yang kadang tidak butuh waktu 1 hari menuntaskan. Jadi kita turunkan dulu tensinya. Kalau dulu apa istilahnya yang kalau di gerak di sini kita stop. Ada kala, ada jadwal tertentu jika Bapak menyelesaikan dilema. Iya. Jadi menyelesaikan masalah atau dilema itu kan tergantung persoalannya apa. Kan gitu kan. Kalau memang kemudian masalah atau dilema itu bisa diselesaikan saat itu, kenapa tidak? Iya, kenapa tidak? Kan jangan biarkan berlarut gitu. Nah, tapi ada hal tertentu memang yang perlu ya, yang perlu kajiannya agak lama ya. Kan identifikasi tadi, konsultasi lagi, tanya dulu dan seterusnya. Dirembuk dengan teman-teman ya. Kadang juga ya tidak hanya di teman guru kan ada komite juga, kemudian kadang yang konsultasi ke dinas, iya, jadi seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Oh iya, kalau kaitan dengan itu ya pasti ada. Iya, kita kan nggak kerja sendiri ini ya. Tapi kalau dalam namanya sudah sekolahnya ya ibarat di keluarga, ini kan sekolahnya kan keluarga besar kita yang kedua nih. Jadi kita butuh partner, butuh teman untuk kita yang bisa diajak diskusi. Jadi ada memang ya ada, khususnya kalau di sekolah, di intern sekolah, kita tentu dari sekian banyak teman pasti ada yang mungkin kita anggap apa ya, enak ajak diskusi ya. Jadi punya inisiatif kreatif yang bagus, peduli ya. Di antara mungkin teman-teman yang lain, nah itu yang kita minta masukannya. Jadi teman di intern sekolah ada, kemudian kalau misalkan kalau lintas antar sekolah kan teman-teman kepala sekolah kan bisa kan, atau ya itu kembali kalau ke dinas ya mungkin kita lebih seringnya diskusi ya yang lebih besar ya, mungkin kasus kita diskusikan dengan pihak GTK di dinas. Untuk pertanyaan yang terakhir Bapak Kepala, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema itu bagaimana pengalamannya? Kata kuncinya karena saya kan diamanahkan membersamai teman-teman dalam sebuah keluarga besar nih ya. Jadi mau tidak mau ya, cepat atau lambat, bila perlu secepatnya untuk menuntaskan segala masalah harus bisa ya, apapun resikonya. Tapi tentu kita itu tadi tahapannya, tentu kita tidak langsung ujuk-ujuk mungkin refleks menyalahkan atau memilih. Nah, mungkin perlu ada pertimbangan-pertimbangan ya dari teman-teman atau dari luar misalkan, ya memang mungkin layak untuk kita pertimbangkan, ya itu kita. Jadi tidak kemudian langsung serta merta
saya memutuskan sendiri. Kita butuh kerjasama, ya kolaborasi. Mungkin sampai di sini dulu Pak Kepala. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dalam diskusi. Ya. Mudah-mudahan ke depannya saya kembali lagi untuk menanyakan hal-hal yang menunjang pendidikan bagi Ramadan. Iya, siap. Insya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Bisa perkenalkan diri dulu. Iya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, nama saya Pi. Sekarang saya sekolah Sistem Pancasila Negara. Ada yang bisa saya bantu atau mungkin apa yang jadi permasalahan atau mungkin jadi wawancara kita ini? Silakan. Gini Pak Kepala, kami punya tugas dari pendidikan calon penggerak tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bukan. Jadi yang saya tanyakan kepada Bapak selaku pimpinan di SD 44 Cakranegara, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Baik, terima kasih. Itu saja Pak Haji? Iya. Baik, terima kasih Pak Haji. Sepanjang pengalaman kemudian kita kaitkan dengan sebuah teori bahwa dilema etika itu adalah keadaan di mana kemudian saya di dalam mengambil sebuah keputusan akan merugikan satu pihak yang lain, kemudian yang lain akan diuntungkan. Nah, ini berarti muncul sebuah dilema etika, padahal dalam kondisi itu dua-duanya mungkin kita bisa merasa dia benar. Itu termasuk dilema etika. Nah, kalaupun saya harus memutuskan misalnya yang A benar, kemudian yang B menjadi salah, nah ini keputusan artinya tidak berpihak kepada dua-duanya. Mungkin itu bagian dari dilema etika. Ketika kemudian kita mengidentifikasi, maka kita melihat permasalahan itu akan memberikan dampak kerugian bagi kedua-duanya ataukah mungkin bagi satu orang. Di situ akan terlihat mana dilema etika. Nah, contoh misalnya kalau kita di sekolah ini dilema etika kebetulan karena kita beragam ya. Di sini kan kita beragam, ada agama Islam, ada Hindu. Ketika kemudian saya memutuskan program itu dominan kepada Muslim, pasti akan menjadi sebuah dilema bagi saya. Karena apa? Karena saya juga punya anak buah yang non-Muslim atau yang Hindu. Jadi kalau misalnya saya dominan memutuskan program itu lebih banyak kepada yang Muslim, maka yang Hindu ini akan tersinggung. Nah, lalu bagaimana cara saya sebagai seorang pemimpin? Disitulah kemudian menjadi dilema etika. Ini termasuk hal yang perlu diidentifikasi oleh saya. Maka caranya adalah menciptakan sebuah program yang mungkin juga berpihak pada teman-teman Hindu. Misalnya dengan membuat program tari, program nyanyi, musik dan sebagainya, supaya mereka juga terfasilitasi dan akhirnya kolaborasi akan terjadi. Kemudian yang kedua mungkin terkait juga moral ya. Ya, ini dari yang Bapak utarakan tadi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, termasuk kasus-kasus yang tadi diangkat, apakah ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai? Kalau kita berbicara dalam guru penggerak, ada beberapa teori yang paradigma itu bisa kita uji. Kalau kondisinya misalnya kita ambil paradigma yang ketiga terkait dengan trust dan versus loyalty, kebenaran dan kesetiaan, memang di sini kita dilema dalam memutuskan sesuatu. Karena satu sisi ini benar, sisi lain juga memang itu sangat setia kepada kita. Kadang pemimpin di situ bingung dia mengambil sebuah keputusan. Inilah yang disebut dengan kalau saya ngambil yang benar ini, maka yang setia ini bisa hilang dari saya karena dia merasa disalahkan. Kalau saya misalnya yang benar ini pun saya tidak bela, maka yang benar ini nanti akan lari. Nah, ini termasuk bagian
Lalu bagaimana cara mengambil keputusan? Tentunya karena kita butuh pada dua-duanya, kita adalah pemimpin yang ingin berkolaborasi, ambil jalan yang paling baik. Saya makanya, iya, mungkin langkah-langkah yang kita ambil ketika dalam kondisi kebenaran versus kesetiaan misalnya, atau keadilan versus tentang kasihan. Nah, itu terkait dengan bagaimana kemudian kepala sekolah ini menjaga kolaborasi, maka dua-duanya ini kemudian mesti kita. Tantangannya gimana? Tantangan yang terjadi tentunya adalah dalam diri kita. Ketika kita salah berbicara, salah menyampaikan, maka akan menjadi bumerang bagi kepala sekolah atau pemimpin. Bisa saja nanti teman kita yang setia tadi akan lari dan tidak percaya lagi sama kita. Karena dia merasa tidak salah, tapi kok malah disalah-salahkan. Nah, ini harus kita jaga. Banyak dan kasus yang biasanya sering muncul di sekolah ini terkait dengan kebenaran versus kesetiaan. Satu sisi dia setia walaupun dia tidak benar. Kalau saya harus salahkan, terus dia hilang, siapa yang bantu kita misalnya menangani A, B, C, mengurus ini, dia setia sama kita. Tapi pada posisi itu dia salah dan yang satu benar memang. Tapi satu sisi kalau misalnya saya salahkan dia, bagaimana kita membangun kolaborasi? Maka caranya adalah tetap kita bela A, kemudian B ini juga tanpa kita salahkan, kita bangun posisi yang baik bagaimana caranya mungkin meluruskan, sehingga dua-duanya bisa tetap menjadi kolaborasi. Ini trik seorang pemimpin yang mesti harus dijaga, dan itu juga berkaitan dengan teori 4 paradigma tadi. Kemudian baru kita mengambil sebuah prinsip. Nah, 3 prinsip ini juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin, baik itu nanti base care learning, base care thinking, kemudian and base thinking, kemudian yang terakhir adalah rural base thinking. Jadi bagaimana kita berpikir dengan rasa peduli, bukan dengan rasa ingin membela. Kalau saya berpikir ingin membela, maka yang itu salah dan akhirnya hilang punya kuasa. Jadi di situ sekali care based thinking. Ada jadwal tertentu dalam membahas soal dilema. Nah, sebuah dilema, sebuah masalah bisa menciptakan jadwal dan bisa juga tidak. Bagaimana kalau dia masalah itu sederhana, mungkin kita langsung saja panggil, langsung kita selesaikan dengan baik. Sering misalnya kan kayak kasus beberapa guru misalnya ada yang bertengkar dan sebagainya, itu langsung saja tanpa kita membuat sebuah jadwal. Memang si jadwal itu penting, mungkin kita cari momen. Ada juga ketika kemudian dia kasusnya agak susah. Contoh misalnya kasus tanah yang di belakang ini kan kita masih bertikai ini siapa yang memiliki, sehingga ini nanti kita akan tembok. Nah, ini tentu kita buatkan jadwal kapan-kapan, baik planningnya bagaimana, momennya kapan, bagaimana. Kemudian kita rencanakan prosesnya, berbicara dengan warga yang dekat dengan sekolah kita, kemudian berbicara dengan stakeholder baik lurah yang membantu kita, yang memerintah wilayah ini, ada juga kepala lingkungan. Jadi kita butuh waktu di situ jadwal, kapan momennya, kapan kemudian dieksekusi, kapan kemudian kita bicarakan bareng-bareng dengan pihak-pihak terkait. Jadi penting memang jadwal, tetapi bergantung dari masalahnya. Nanti itu adalah faktor-faktor Iya. yang mempermudah. Untuk kalau faktor-faktor tertentu mempermudah pengambilan keputusan di kasus-kasus ada. Pasti ada, terutama pertama adalah diri kita. Suatu masalah dan bisa kita gampang kita selesaikan ketika kemudian kita pemimpin itu juga berdiri dalam diri sendiri dulu, memberikan contoh teladan. Jadi faktor dari diri kita yang memberikan kemudahan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian juga komunikasi, itu faktor dari diri sendiri ya. Pertama terkait dengan kepemimpinan, teladan, komunikasi juga yang baik ini dari diri sendiri. Ada faktor dari luar. Ada juga pasti tentunya. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Nanti yang kedua, faktor dari luar ada. Misalnya kalau masalahnya begitu besar, maka kita butuh bantuan dari dinas. Bagaimana kemudian birokrasinya, kemudian data-data untuk kemudian menyelesaikan masalah itu seperti yang tadi saya bilang, kasus batas anak sekolah ini. Dan kita termasuk dilema etika ini. Kalau misalnya saya mengambil keputusan sepihak, maka saya harus mencari orang-orang yang bisa kita gunakan membantu seperti Madura, kemudian kepala lingkungan, terutama di terkait ini juga tentu akan mempermudah membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang sudah mulai agak rumit tidak bisa kita selesaikan. Yang terakhir, dari hal yang tadi sudah disampaikan, ada tidak pembelajaran dalam rapat petik dari cara mengambil keputusan yang berbeda atau rujukan moral
pertama saya ingin sampaikan bahwa pemimpin itu tidak gampang, bahwa setiap pemimpin atau orang yang menjadi depan role model mesti kemudian memiliki teladan yang baik, kesiapan untuk kemudian menjadi orang yang bisa terus memperbaiki diri, belajar terus, memiliki jati diri yang baik, disiplin dijaga, komitmen, konsisten. Ini adalah hal yang harus menjadi pelajaran bagi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, dalam memutuskan sesuatu mesti kemudian komunikasi dijaga. Karena komunikasi yang berlawanan dengan pemikiran lawan bicara kita bisa mengganggu sebuah solusi dan penyelesaian. Misalnya contoh kasus kemarin kita punya kepala sekolah yang menjebol, itu beda cara dia berbicara, justru bukan malah menyelesaikan masalah, akhirnya bikin emosi lawan atau orang yang kita korban yang kita buat mesti itu mesti kemudian dulu menjadi komunikasi yang baik, kemudian juga komitmen yang baik, disiplin, dan tentunya adalah pemimpin harus menjadi teladan yang baik dalam membangun sebuah kolaborasi yang baik, dan yang paling berikutnya yang paling penting adalah skill, kemampuan. Jadi dia harus punya skill, kemampuan untuk kemudian bisa menciptakan kenyamanan dan juga fasilitas untuk melayani guru-guru yang saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga keputusan-keputusan yang Bapak ambil ini menjadi pembelajaran bagi saya sendiri selaku cara pengembara. Terima kasih kepada sama-sama ya, semangat terus, insya Allah sukses terus, dan ini bisa lancar selesai.